Bung Fajrul, tadi kritikan keras sudah disampaikan oleh Prof. Emil bahwa bahwa menurut Prof. Emil ada misalokasi untuk investasi masa depan Indonesia. Nah, saya ingin menjawab terima kasih atas kritiknya Prof. Emil Salim. Dan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024, itu anggaran pemindahan ibu kota negara itu diperkirakan sekitar 466 triliun. Nah, hanya sebagian kecil yang didapatkan kita ambil dari APBN. Selebihnya melalui beragam investasi sebenarnya. Jadi ini juga sebagai daya tarik untuk mengambil investasi dari luar, dan semua yang diinginkan Prof. Emil Salim tadi, misalnya sebagai pusat pembangunan manusia dan penguasaan iptek, sebagai pusat untuk mengembangkan talenta kelas dunia dengan ekosistem pendidikan dan digital, itu semuanya akan dikembangkan di tempat tersebut. Selain juga sebagai bagian dari upaya membangun apa yang kita sebut sebagai green city, smart city. Jadi ini sebenarnya Prof. Emil lebih banyak dipergunakan sebagai pusat dari semua apa yang kita sebut pembangunan talenta bersifat global, baik yang inovasi dari perguruan tinggi, kemudian riset-riset yang akan dikembangkan di wilayah tersebut. Dan kemudian juga sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia, sekaligus untuk memperkuat rantai nilai domestik secara keseluruhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Emil Salim tadi, sebenarnya itulah yang akan dipusatkan di tempat baru, yaitu di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Okay. Tentu saja sekali lagi kami berdasarkan arahan dari Presiden, semuanya dilakukan dengan kehati-hatian dan perhitungan yang sangat clear, supaya tidak menjadi beban dan juga tidak ingin membenturkan bahwa pembangunan ibu kota itu trade-off, misalnya dengan upaya penanganan COVID-19. Jadi ini kita bangun bersama-sama sebagai pusat baru pengembangan talenta dan sains, teknologi, dan seni di Indonesia. Jadi menjadi kota kelas dunia seperti itu. Saya minta Prof. Emil untuk menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh Bung Fajrul. Saudara, ilmu ekonomi mengatakan sumber pembiayaan dari manapun, swasta, negara, penggunaannya yang mempunyai dampak. Jika kita punya 100 rupiah, kita bisa beli permen, bisa beli rokok. Pada saat kita beli rokok, maka uang yang sama tidak bisa kita pakai untuk semen, untuk permen. Jadi pada saat pemerintah memanfaatkan dana swasta untuk membangun ibu kota, maka dana yang sama tak bisa dipakai untuk pendidikan. Kata kunci saya adalah sumber daya pembiayaan bangsa Indonesia, karena kita negara berkembang, sangat terbatas. Maka seluruh dana swasta, pemerintah, BUMN, siapapun, dana itu perlu dimanfaatkan untuk human resource development. Karena kita menghadapi dunia yang berubah ke digital economy, ke artificial intelligence, ke robotik. Justru pada sektor-sektor di mana Indonesia tertinggal. Di dalam matematika kita terendah, di dalam sains kita terendah, jauh kita tertinggal. Maka baik dana negara, dana swasta, dana BUMN, dana apapun, kejar ketertinggalan ini. Kalau tidak, Indonesia di ujung nanti
pada tahun 20 tahun nanti akan datang, Indonesia pada tahun 45 tidak bisa lepas landas. Ya. Karena kemampuan bangsa menghadapi saingan dunia yang teknologi jauh lebih maju. Prof. Emil? Prof. Emil, kalau tadi Bung Fajrul menyatakan bahwa ibu kota baru ini nanti akan dijadikan sekaligus sebagai pusat teknologi, sebagai kota global begitu. Anda tidak teryakinkan dengan penjelasan seperti itu? Bagaimana menjadi pusat pengembangan teknologi dengan bangunan, dengan gedung, dengan jalan, dengan macam-macam. Pusat teknologi berkembang dengan otak, tech science, manusia, ilmuwan, dan ilmuwan yang sains bisa membangun teknologi, memakan waktu belajar. Tidak ada di dunia ini. Canberra dibangun, diharap menjadi pusat pembangunan Australia. Tidak terjadi. Putrajaya dibangun mengharap jadi pusat pembangunan Malaysia. Tidak bisa melawan Kuala Lumpur. Brasilia tidak bisa menggantikan Rio de Janeiro. Physical development tidak bisa menggantikan otak human resource development. Maka pembangunan ibu kota yang fisik, gedung, jalan, listrik, macam-macam tidak membangun the capacity of the human being. Otak, akal, pikiran, sains, teknologi tidak berkembang. Dan ini kunci dari kemajuan 2045. Bung Fajrul, saya pindah ke Anda. Ini tidak ada perbedaan antara Presiden Joko Widodo dengan apa yang disampaikan Profesor Emil Salim. Dalam 7 tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Pada periode pertama, pembangunan infrastruktur yaitu Indonesia sentris dan kemudian pembangunan sumber daya manusia. Lalu di periode kedua, 2019 sampai 2024, pembangunan sumber daya manusia untuk menyambut apa yang disebut sebagai bonus demografi itu menjadi nomor 1. Jadi tidak ada perbedaan antara pandangan Profesor Emil Salim dengan prioritas pembangunan yang sekarang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai ibu kota negara, itu hanya lokasi di mana upaya untuk pembangunan ekonomi yang lebih jauh berbasiskan kepada sumber daya manusia itu juga menjadi alat atau sarana untuk membuka jalan untuk sektor-sektor di masa depan menjadi smart city, pendidikan abad ke-21, kemudian untuk ekonomi regional diperkirakan berdasarkan perhitungan Bappenas itu akan meningkat 4-5 kali menjadi 180 miliar dolar dan pada tahun 2045 akan menciptakan hampir 5 juta lapangan kerja. Jadi ini paralel dengan upaya membangun sumber daya manusia, mencoba memeratakan pembangunan dengan Indonesia sentris dan kemudian juga mencoba membangun berbasiskan kepada sains, teknologi, seni berkelas dunia. Bung Fajrul, Pak Emil, Prof. Emil, saya hanya punya waktu sedikit lagi, tapi saya ingin Anda juga merespons dengan apa yang disampaikan bahwa human resource adalah salah satu yang jadi prioritas Pak Jokowi sampai dengan saat ini dan akan dibuktikan dengan ibu kota baru ini. Human resource prioritas Presiden. Mengapa anggaran pendidikan di bawah anggaran sektor-sektor lain? Mengapa guru-guru mengeluh gaji tidak cukup? Mengapa tidak ada dana untuk membiayai guru pembantu? Mengapa tidak ada cukup alat-alat untuk mendukung research? Sehingga kita tidak punya alat perlengkapan. Jadi kita bisa aja pidato nomor 1, fakta adalah anggaran pendidikan kalah dengan anggaran Hankam. Anggaran pendidikan tertinggal, tidak bisa membiayai guru-guru yang ada, apalagi
memerlukan tambahan guru. Jadi antara kualitatif bicara dengan fakta angka ada jurang. Andai kata angka mengikuti ucapan, beri contoh, takkan ada guru yang mengeluh tidak cukup gaji. Tidak ada para researchers yang mengeluh tidak ada dana research. Ya. Jadi saya ini bekerja di bidang pendidikan. Saya tahu kondisi universitas. Please, terimalah fakta bahwa kita masih perlu berlipat kali kenaikan anggaran untuk mengejar ketertinggalan kita dengan Malaysia, ketertinggalan kita dengan Singapura, Vietnam, macam-macam. Bagaimana bisa lepas landas? Bung Karno cerita tentang Marhaen, yaitu kelompok penduduk yang tidak punya tanah, tidak punya modal, tidak punya apa, hanya tenaga. Ya. Di dalam dunia sains teknologi ada Marhaen baru. Marhaennya bukan tidak punya tanah macam-macam, tapi Marhaennya tidak punya alat belajar, alat kesempatan, alat maju, ilmu. Marhaen tahun 2021 ke depan adalah Marhaen yang tidak punya ilmu. Baik, Prof. Dan kalau saya ingat, andai kata Bung Karno masih hidup, beliau akan berjuang untuk para Marhaen yang bukan hanya tidak punya tanah, tapi juga Marhaen yang tidak punya kesempatan menuntut ilmu sains teknologi. Oke, Prof. Emil, terima kasih atas kritikan Anda. Ini pasti jadi masukan luar biasa untuk Bung Fajrul disampaikan kepada Pak Presiden. Terima kasih, Bung Fajrul. Terima kasih, Prof. Emil sekali lagi sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Sehat terus ya. Baik. Jadi sekali lagi ingin mengatakan bahwa IKN ini untuk pemulihan Indonesia dari dampak pandemi, sekaligus untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Indonesia Baik, emas. kita nanti tunggu buktinya dari pemerintah. Bung Fajrul, terima kasih. Prof. Emil, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus. Sampai jumpa lagi lain waktu.